Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah dan cerita sengketa antara Warok Suromenggolo dan Warok Gunoseco. Pada kali ini kita dari perempatan Tonatan Ponorogo Kota menuju ke arah timur ke perempatan Jeruk Sing Ponorogo, tepatnya di Desa Siman, Kecamatan Siman, yang dulunya merupakan kampung para Warok Ponorogo. Sebelum kita membahas makam almarhum Mbah Gunoseco dan Mbak Suminten, inilah sekilas cerita tentang sengketa pada masa itu. Pada masa itu di seputaran Ponorogo sedang paceklik. Namun paceklik itu tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, dan di wilayah Trenggalek sedang subur makmur, penduduk sedikit tetapi murah sandang, murah pangan. Karena paceklik pada masa itu tidak seperti paceklik pada tahun sebelumnya, dan banyak kalangan wong cilik sambat prihatin, maka hati Bapak Gunoseco pun terharu dan merasa terpanggil. Akhirnya sekelompok kawanan para warok di bawah pimpinan Bapak Gunoseco beraksi di wilayah Trenggalek, dan terjadilah Bromo Corah di wilayah Kabupaten Trenggalek. Sontak membuat Bupati Trenggalek panik dan ketakutan karena para pelakunya para warok dari Ponorogo. Satu-satunya cara untuk meredakan Bromo Corah yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Galek, Bupati Trenggalek memutuskan untuk bebesanan dengan Bapak Gunoseco, karena Bapak Gunoseco punya anak manis cantik kinclong ayu moblong bernama Suminten, dan Bupati Galek punya seorang putra yang masih muda, yaitu Broto. Kemudian Bapak Gunoseco pun menyepakati dan berhenti melakukan Bromo Corah di Trenggalek. Seketika itu Bapak Gunoseco langsung mengadakan acara mayuran. Kalau sekarang itu makan-makan ya, kalau zaman dahulu namanya mayuran. Semua anggotanya diundang, dan mulai detik itu tidak boleh lagi berbuat Bromo Corah di Trenggalek. Masalah kehidupan keseharian dijamin oleh Bapak Gunoseco. Tetapi sayangnya Raden Broto tidak mau, dan Bupati Trenggalek semakin panik dan bingung. Mau tidak mau, Raden Broto pun harus mau. Akhirnya Bupati Trenggalek menyuruh prajurit mengantarkan paksa Broto ke Ponorogo, tepatnya di seputaran Siman. Akhirnya Subroto setelah turun dari kuda sebelum diserahkan ke keluarga Mbah Gunoseco, luput dari pegangan prajurit, lari sekencang mungkin melewati persawahan dan masuk hutan. Di kemudian hari, Raden Broto berpapasan dengan Warok Surogento. Jadi pada saat itu Warok Surogento pura-pura menolong dan diajak pulang ke rumahnya. Tetapi Warok Surogento walaupun laki-laki namun golongan ACDC. Sampai di sini paham ya? Raden Broto jijik girap-girap tidak mau dan lari tunggang-tanggang kejar-kejaran dengan Warok Surogento. Lalu mereka berdua berpapasan dengan Bopo Menggolo atau Suromenggolo. Kemudian Raden Broto pun ditolong oleh Bopo Suromenggolo, dan Surogento
sipat kuping balik kanan lari tunggang langgang. Karena Suragenta pun tahu bahwa Bapa Suramenggala ini adalah warokan dan benar-benar disegani orang banyak. Kemudian Raden Broto diajak pulang ke rumah dan untuk sesaat tinggal bersama keluarga Suramenggala. Dan kebetulan Suramenggala punya seorang anak gadis imut cuantik bernama Cempluk. Hari demi hari Raden Broto dan Cempluk semakin akrab dan suka sama suka. Dan Suminten pun putri Gunaseca melihat dan mendengar itu semua, tentunya hatinya tidak kuat. Hari demi hari, lama semakin lama, ditahan pun tidak kuat. Akhirnya Suminten mengalami gangguan jiwa atau jiwanya guncang. Bapak Gunaseca selain merasakan malu, juga merasakan tidak tahan hatinya melihat anaknya menderita seperti itu. Karena dia yang diajak besanan Bupati Trenggalek, tahu-tahu Raden Broto kok mau diambil mantu oleh Suramenggala. Singkat kata, singkat cerita, Bapak Gunaseca menemui Bapak Suramenggala dan melabraknya. Berlanjut terjadilah perkelahian. Akhirnya Bapak Gunaseca pun kalah. Bapak Gunaseca pun kalah. Senduk Suminten yang kinclong ayu moblong pun edian. Satu-satunya tombo atau obat yang paling mujarab untuk Suminten tiada lain harus mendapatkan cinta dari Raden Broto. Dan Bapak Suramenggala pun menyarankan kepada Raden Broto untuk turut serta menikahi Suminten. Genduk Suminten langsung sembuh seketika. Bapa Suramenggala pun lama-lama berpikir dan menimbang, kalau ditimbang-timbang memang dirinya yang salah dan merasa menyesal telah mengalahkan Bapa Gunaseca sampai tutup usia. Atas kejadian itu Bapa Suramenggala pun dengan sendirinya merasa malu dan menyesal. Kemudian pada suatu hari Bapa Suramenggala pamit kepada keluarga akan pergi dan jangan dicari untuk selamanya. Ya mungkin saja untuk menyamakan dan mengimbangi kehidupan keluarga Suminten yang saat ini Suminten tanpa ayah, berarti anak kandungku pun harus hidup tanpa ayah, sama-sama menjadi istri Raden Broto. Sehingga sampai sekarang makam almarhum Warok Suramenggala atau Bapak Suramenggala belum bisa dipastikan yang mana makamnya dan masih simpang siur. Baiklah, sekarang kita sudah berada di tempat atau lokasi makam almarhum Bapak Gunaseca dan makam Mbak Suminten. Jadi bila angan-angan kita jatuh pada masa itu, kita juga pantas untuk memanggil Bapa Gunaseca atau Bapak Gunaseca dan Mbak Suminten. Tetapi kalau angan-angan kita di era sekarang, kita bisa memanggil Eyang Gunaseca dan Eyang Suminten. Nah, kali ini kita berada di kampung para warok yang ada di Ponorogo. Jadi satu-satunya makam atau pesarian Eyang Gunaseca itu yang asli ini yang ada di Ponorogo. Jadi kalau di tempat lain mungkin ada makam yang ini yang uno, ya yang asli inilah. Teman-teman sekalian, makam almarhum Eyang Gunaseca itu bersandingan dengan makam putrinya yaitu Mbak Suminten.
Tempatnya itu di Desa Siman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Jadi Desa Siman itu dulu juga ada Warok Siman. Nah, makamnya itu jadi satu di pemakaman umum. Adapun Mbah ini adalah, kalau istilahnya desa itu kepala kubur. Jadi masalah sejarah Babat Ponorogo sudah familiar dan sudah banyak orang yang tahu. Monggo Pak, sebelah pundi Pak? Monggo. Oh nggih, nggih Pak, nggih. Menika kula nggih anak cucu turun saking Ponorogo. Ingkang Mbak Suminten pundi? Oh niki nggih. Nggih punika pesaryanipun Mbak Suminten utawi saged dipunwastani Eyang utawi Mbah Suminten nggih. Putrinipun Eyang Gunaseca. Nah, ini adalah makamnya Eyang atau Mbah Suminten. Bisa juga dikatakan pada masa itu adalah Mbak Suminten, Diajeng Suminten. Terus sak mangke ingkang pesaryanipun Kang Rama Gunaseca, Eyang Gunaseca. Ingkang putih Pak nggih. Punika nggih. Punika nggih pesaryanipun Mbah Guna nggih. Nah, ini adalah pesarian atau makam Eyang Gunaseca. Orang luar Ponorogo menamakan Warok Gunaseca yang merupakan sang bopo atau ayah kandung Mbak Suminten atau Eyang Suminten. Jadi pada cerita Babat Ponorogo itu Eyang Suramenggala versus Eyang Gunaseca. Terus punika pesaryanipun sinten Pak nggih niku? Niku ingkang Babat Desa Siman Mbah Dawa sekalian. Oh, punika. Terus makam kedua ini adalah leluhur Desa Siman. Leluhur artinya orang pertama kali yang Babat Desa Siman Ponorogo. Nggih, nggih Pak, nggih, nggih. Mbah Dawa sekalian. Mbah Dawa sekalian nggih. Oh, nggih, nggih, nggih. Nah, teman-teman sekalian, para penggemar sejarah tentang Babat Ponorogo, jadi satu-satunya makam Eyang atau Warok Gunaseca itu hanya ada satu yang ada di Ponorogo, di Desa Siman. Andai kata di lain hari atau di lain tempat di luar kota ada orang merilis makam Eyang Gunaseca atau lain sebagainya, yang jelas yang asli makam Eyang atau Warok Gunaseca itu ada di Ponorogo. Nah, dengan ini mohon para budayawan Ponorogo untuk mendukung konten video YouTube kali ini. Dan saya pun juga kebetulan anak turun Titis Ponorogo. Rumah saya asli Wilangan Sambit. Monggo Pak. Jadi warga di perkampungan ini, inilah kampung para warok. Jadi pada saat itu ya, para warok itu ada Warok Suramenggala yang terkenal ya, Warok Singokobro, Warok Siman, Warok Surogento, terus Warok Gunaseca ini ya. Nah, adapun banding tandingnya pada saat lampahan Babat Ponorogo itu, putri Eyang Suramenggala bernama Cempluk, terus putri Eyang Gunaseca bernama Suminten. Selengkapnya nanti akan diceritakan setelah ini. Monggo Pak. Nah, sekarang kita keluar dari pesarian makam ini.
Terus kita baca tata tertib ini. Anda baca, bila mana perlu Anda screenshot, dan bila mana perlu Anda cetak. Oke. Terus di sebelah baratnya makam itu ada perkampungan. Nah, di situ ada jalan Suminten, ada jalan-jalan nama-nama warok. Nah, jadi inilah kampung para warok. Lihat, tidak boleh betul-betul Pak. Nah, jadi kampung para warok itu seperti ini. Artinya dulunya para warok itu berdomisili di sini. Dari seputaran Kecamatan Siman yang dulunya merupakan kampung para warok, kita menuju ke arah selatan. Jalan ini kalau lurus nanti sampai perempatan Jetis, belok kiri ke arah Trenggalek. Jadi pada masa itu kawanan atau rombongan para warok yang dipimpin oleh Bapak Guno Seco ke Trenggalek melewati jalan ini. Nah, ini adalah perempatan Siman. Dari perempatan Siman ini kita ke selatan, nanti kita akan melewati Prapatan Jabung yang tersohor dan terkenal dengan dawetnya. Dari perempatan Jabung kita belok kiri atau ke timur alias Ngetan. Nanti kita akan melintasi Desa Gontor yang terkenal dengan Pondok Pesantren Gontor. Mengenai Gontor itu jelas dan gamblangnya begini ya. Gontor itu adalah nama desa. Kebetulan di Desa Gontor itu ada pondok pesantren yang bertempat atau berdomisili di Gontor. Jadi pondok pesantren itu dikenal Pondok Gontor. Selanjutnya Desa Gontor itu ikut Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Dari perempatan Jabung itu tadi ke Desa Gontor ke arah timur sekitar 3 km. Sekarang kita masuk Desa Gontor. Nah, nanti kita akan melewati pondok pesantren, namun kita tidak membahas tentang pondok pesantren tersebut. Kenapa? Takut salah ngomong. Nah, sekarang kita sudah masuk Desa Gontor. Di kanan kiri jalan banyak tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pondok pesantren Gontor. Jadi pada saat kita lewat di samping atau di sebelahnya pondok pesantren tersebut, kita cukup cila-cilo melihat memandang saja ya. Selanjutnya sambil kita melihat-lihat suasana Desa Gontor, Pak D akan menjelaskan tentang kesenian yang ada di Ponorogo. Selama ini dari dulu yang diketahui orang banyak, kesenian yang ada di Ponorogo adalah kesenian reyok. Namun ada juga kesenian yang benar-benar tumbuh dari Ponorogo, yaitu kesenian gajah-gajahan yang terlahir dari Desa Wilangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Mengenai orang yang pertama kali membuat kesenian gajah-gajahan itu adalah Pak Glenter, Dukuh Bantar, Wilangan Kidul Kali. Adapun kesenian gajah itu bernuansa Islami. Jadi dulunya untuk sholawatan bagi mereka-mereka, saya ulang ya. Jadi dulunya itu kesenian gajah-gajah ini untuk bersolawatan pada saat ada acara kitanan. Dan kebetulan ini tadi Pak D mendapatkan informasi di Desa Coper
ada gajah-gajahan. Nah, jadi nanti kita akan menonton gajah-gajahan tersebut. Nah, jalan di depan itu setengah jalan umum dan setengah tidak. Jadi kita belok kiri. Pemukiman atau perkampungan di desa Gontor ini begini ya. Nanti ada 10 rumah. Terus ada lagi gedung milik Pondok Pesantren Gontor. Ada lagi beberapa rumah. Terus nanti ada lagi gedung milik Ponpes Gontor dan seterusnya. Terus desa Gontor ini kan ikut kecamatan Melarak. Beberapa kecamatan yang masih di sekitar kecamatan Melarak itu kecamatan Sambit, kecamatan Jetis, kecamatan Pulung, dan kecamatan Siman. Oke teman-teman dan konco-konco, kalau kampung halaman saya itu kecamatan Sambit, tepatnya desa Wilangan. Selanjutnya perjalanan kita ini menuju ke desa Coper, kecamatan Jetis. Jadi desa Coper itu kecamatan Jetis paling timur, berbatasan dengan kecamatan Sambit. Kebetulan di desa Coper ada pertunjukan gajah-gajahan dan reog. Namun nanti ini kita akan nyuting gajah-gajahan saja, karena kalau reog itu sudah banyak di video-video sebelah, juga banyak video-video reog Ponorogo. Nah teman-teman sekalian, mengenai kesenian gajah-gajahan itu, penemu pertama kali desa saya Wilangan Kidul Kali, Dukuh Bantar. Pertama kali yang membuat itu adalah Bapak Genter. Oke, langsung saja kita ke desa Coper nonton gajah-gajahan. Musiknya mirip-mirip dengan musik oklek atau tongklek yang ada di Bojonegoro dan Tuban. Halo konco-konco, saya sekarang berada di Ponorogo, tepatnya desa Coper, kecamatan Jetis. Jadi saat ini saya ingat betul pada masa-masa SD. Lihat gajah ini. Sekarang sudah memakai roda, tapi sepertinya itu di belakang itu orang itu ya. Suara nih kaya
Jadi masing-masing desa itu biasanya kalau tingkat kecamatan mengeluarkan satu grup. Nah mungkin kalau ini karena ini hajat desa jadi masing-masing RW bisa jadi ya. Jadi ingat masa SD ini saya itu. Semua penonton atau pengiringnya itu berpakaian ada daerah memakai hitam-hitam semacam itu.